Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah batas percobaan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Ayub pasal 1 ayat 12 dan pasal 2 ayat 6 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Bagian Ayub yang menjadi perenungan kita bersama hari ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan setiap manusia mengalami pencobaan. Tetapi sumber dari pencobaan itu bukanlah berasal dari Tuhan. Sama seperti ketika seseorang pekerja yang akan menjalankan sebuah proyek dan dia harus meminta izin kepada manajer yang berada di atasnya. Setelah mendapatkan izin tersebut, barulah proyek itu akan dijalankan. Demikian pula yang terjadi dalam kisah Ayub. Iblis ingin menunjukkan bahwa jika Tuhan tidak memberkati Ayub, maka Ayub akan berbalik dan mengutuk Tuhan. Ini adalah proyek iblis, dan Tuhan tahu apa yang menjadi tujuan iblis mengajukan permintaan itu. Dan Tuhan tahu siapa Ayub dan apa yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, Tuhan berfirman kepada iblis, "Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Dan ketika iblis masih belum puas karena tujuannya belum tercapai, maka Tuhan kembali berfirman kepada iblis bahwa Ayub ada dalam kuasa iblis. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh iblis adalah menghabisi nyawa Ayub. Apa arti dari kedua firman Tuhan kepada iblis ini? Pertama, Tuhan memberikan kuasa kepada iblis untuk mencobai manusia, untuk menguji ketaatan dan kesetiaan manusia kepada Tuhan. Tapi, kuasa iblis terbatas di dalam mencobai manusia. Iblis bebas melakukan apa saja kepada manusia, tapi iblis tidak boleh menghabisi nyawa manusia. Ini adalah bagian yang dapat diputar oleh iblis, sebab iblis tidak senang dengan batasan yang Tuhan berikan. Sebab natur dari iblis adalah ketidaktaatan dan memberontak, dan firman Tuhan adalah sesuatu yang menantang bagi dia untuk dilanggar. Oleh sebab itu, jika iblis tidak bisa menghabisi nyawa manusia, maka dia bisa saja menggunakan trik lain yang memiliki bobot yang sama, yaitu kematian manusia. Kedua, kebenaran dalam bagian ini adalah kebenaran yang tidak akan berubah, sebab kita menemukannya dalam Injil, yaitu ketika Yesus dicobai oleh iblis, dan pencobaan yang diberikan pun adalah sama. Dalam Injil Matius, pencobaan terakhir yang diberikan oleh iblis adalah tantangan untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Iblis ingin agar Yesus membunuh dirinya. Ketiga, dalam dunia yang modern ini, iblis bisa saja menggunakan perasaan ketidakberhargaan seseorang akibat penolakan yang terus terjadi untuk mendorongnya menghabisi nyawanya sendiri. Makanya, kita menemukan banyak kasus bunuh diri. Iblis bisa saja memakai perasaan sepi dalam diri seseorang dan mendorongnya untuk mencari siapapun yang mau menerimanya. Dan dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan penerimaan. Makanya, kita menemukan istilah budak cinta, atau bucin, atau bahkan menyebarnya penyakit HIV yang perlahan-lahan membunuh manusia. Iblis bisa saja memakai rasa haus kekuasaan dan materi yang ada dalam diri manusia dan mendorongnya untuk menghabisi nyawa sesamanya. Dan masih banyak lagi trik yang dapat digunakan oleh iblis untuk mencobai manusia. Bahkan, kalau bisa, pencobaannya itu sampai merenggut nyawa manusia. Tetapi, meskipun iblis menggoda dan menantang manusia untuk membunuh dirinya ataupun sesamanya, Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengalami itu, memberikan jalan keluar, yaitu melawan godaan iblis dengan kebenaran firman. Sehingga dalam perjanjian baru,
kita menemukan Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 versi terjemahan baru yang berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat melawan pencobaan ataupun godaan iblis sebab semua itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita dapat melawannya dengan kebenaran firman Tuhan sebab Yesus sendiri memberikan teladan tersebut kepada kita semua. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk hidup dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan kita untuk melawan godaan iblis. Dan iblis tahu tentang hal ini. Makanya saat ini, iblis berjuang menarik anak-anak Tuhan untuk tidak lagi mengindahkan kebenaran firman-Nya. Anda dan saya, kita semua adalah sasaran tipu daya iblis. Oleh sebab itu, marilah kita terus memohon kekuatan yang berasal dari Tuhan dan membekali diri kita dengan kebenarannya, agar kita mampu melawan tipu musuh iblis. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, seberapa dekat kita dengan firman Tuhan? Adakah sesuatu yang menarik kita untuk semakin menjauh dari kebenarannya? Apa yang kita rasakan ketika kita jauh dari firman-Nya? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam